الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat tahajud adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam hari dalam kurun waktu setelah salat isya sampai menjelang subuh. Salat sunnah tahajud dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Tidak sedikit pelaku salat tahajud merasakan kehebatan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hal ini karena di dalamnya ada sebuah rahasia tersembunyi yang bisa membuat kita mudah dalam meraih kesuksesan hidup dengan bangun pada sepertiga malam terakhir. Semua doa yang terlantunkan insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan kita dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji. Seorang muslim pasti menginginkan kedudukan yang mulia dan terpuji. Karena itu, salah satu cara untuk menggapainya adalah dengan istiqomah melakukan salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan pada sebagian malam laksanakanlah salat tahajud sebagai salat ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Salat tahajud telah terbukti memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dapat mempercepat tercapainya cita-cita, dapat memudahkan rezeki, dan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berbasis spiritualitas. Demikian kehebatan-kehebatan salat tahajud tersebut. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah absen dalam melakukan salat tahajud meski dalam keadaan sakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laksanakanlah salat tahajud karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menghapus kesalahan dan mencegah segala macam penyakit. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu kisah khalifah yang mempraktekkan salat tahajud ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang dikenal adil ini sejak malam selalu bangun dari tidurnya. Dia melaksanakan salat tahajud sebanyak yang dia mampu. Selain kisah Umar bin Abdul Aziz, ada pula kisah seorang sufi, Imam Al-Junaid. Dia juga selalu mengisi malam-malamnya dengan salat tahajud. Suatu ketika Sufi abad ke-7 Masehi, Hasan Al-Basri ditanya oleh seseorang, mengapa orang yang rajin melaksanakan ibadah malam atau qiyamul lail wajahnya bersinar cerah? Sufi tersebut menjawab, karena mereka telah meluangkan waktu untuk Allah sehingga mereka mendapatkan cahaya Sang Pencipta. Ibadah pada umumnya memang disyariatkan pada malam hari. Hanya ada 2 salat pada siang hari, yakni zuhur dan asar. Salat ketika matahari tenggelam lebih banyak dari itu,
ada solat maghrib, isya, subuh. Belum lagi solat-solat sunnah seperti witir dan tahajud. Khususnya pada bulan Ramadan terdapat solat tarawih. Semuanya dilaksanakan saat mentari tenggelam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dirikanlah solat setelah matahari terbenam hingga gelap malam. Nantikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 78. Dalam ayat yang lebih spesifik lagi Allah menegaskan, dirikanlah solat tahajud pada sebagian malam sebagai ibadah tambahan malam, merupakan waktu yang tepat untuk beribadah. Secara harfiah, malam adalah kegelapan setelah tenggelamnya mentari. Malam adalah kerinduan, kehangatan, kepasrahan, keindahan, dan kehusyukan. Dalam arti lain, malam adalah tawakal, dingin dan sejuk. Malam kerap menggambarkan ketenangan, kepasrahan, juga kedamaian. Laksanakanlah salat tahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Pada malam hari, kecerdasan spiritual lebih dominan ketimbang rasional. Sebaliknya, pada siang hari akal menguasai alam pikiran, ketegasan menjadi dominan ketimbang kelembutan. Pada siang hari, rasional menjadi penguasa manusia, akan memerankan dirinya sebagai khalifah wakil Tuhan di muka bumi. Pada malam hari, manusia akan bermanja, akan menjadi hamba yang memohon belas kasih dan menjadi hamba yang mengadu kepada Allah. Allah lebih dekat kepada hambanya pada malam hari. Ibadah pada malam hari juga lebih khusus, sehingga sering tak terasa air mata tumpah pada malam hari ketimbang siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta umatnya beribadah malam karena mengetahui ada segudang rahasia yang tidak boleh disia-siakan. Di antaranya adalah kitab suci lebih sering turun pada malam hari ketimbang siang. Ibadah pada malam hari mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan spiritual membuat segala yang berhubungan dengan rasa cepat sampai. Allah tidak akan mengecewakan hambanya, justru kita yang selama ini banyak mengecewakannya. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk istiqomah dalam melaksanakan salat tahajud dan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia juga di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara poin yang paling penting dalam menentukan diterima atau tidaknya salat tahajud adalah dari sisi niat tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ustaz Hadi Hidayat, ada ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki orang yang rajin salat tahajud. Di antara ciri yang melekat kuat dan juga disebut oleh Ustaz Ahli Hidayat sebagai ciri ahli surga adalah kecenderungan untuk bangun malam dan sholat tahajud. Ciri pertama yang melekat kuat, kelihatan nampak pertama adalah ciri ahli surga. Dia memiliki kecenderungan untuk bangun malam. Selain itu, ada tanda-tanda lain yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan tahajudnya berhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda tersebut menurut Ustaz Hadi Hidayat adalah mudahnya seseorang dalam mendapat tempat terbaik di dunia dan di akhirat. Ketika orang lain harus susah payah dan sampai dimusuhi oleh orang lain untuk berada di tempat posisi paling atas atau terbaik di dunia, tidak dengan ahli tahajud yang jalannya akan selalu Allah dimudahkan. Dalam setiap langkahnya Allah juga akan bimbing ahli tahajud untuk mendapatkan
yang terbaik serta halal. Kemudian yang tak kalah dahsyatnya adalah dijamin oleh Allah akan dijaga dari niat-niat buruk orang lain. Itulah ciri-ciri yang rajin tahajud dan berhasil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.